Untuk memahami pelajaran IPS kelas 9 hari ini, silakan perhatikan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Tetap semangat. Pembelajaran IPS hari ini masih ada di bab 3, ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Submateri hari ini, pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Masih bersama saya, Sanyo Saputra dari SMP Negeri 25 Tangerang. Pusat-pusat keunggulan ekonomi. Yang pertama adalah PT Freeport Indonesia, yang merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport McMoran Copper and Gold Incorporation. PT Freeport ini menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji mengandung tembaga, emas, dan perak. PT Freeport Indonesia berlokasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Adapun kontribusi dan peranan PT Freeport Indonesia diantaranya, yang pertama, menyediakan lapangan pekerjaan sekitar 30.000 orang di Indonesia. Yang kedua, membangun infrastruktur perusahaan dan sosial di Papua. Yang ketiga, membeli barang dan jasa domestik sejak tahun 1992. Yang keempat, berkontribusi dalam bentuk pajak, dividen, dan pembayaran royalti. Yang kelima, penambangan di PT Freeport Indonesia dikelola sesuai dengan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Pusat keunggulan ekonomi yang kedua yaitu perusahaan tambang minyak negara atau PTMN. Perusahaan-perusahaan minyak membangun kilang minyak di beberapa tempat di Indonesia. Kilang minyak adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum. Produk-produk utama yang dihasilkan dari kilang minyak seperti bensin atau gasolin, minyak diesel, minyak tanah atau kerosin. Beberapa contoh kilang minyak di Indonesia yang dikelola oleh Pertamina. Kilang minyak Pangkalan Brandan berkapasitas mencapai 5.000 barel per hari, tapi sayang pada tahun 2007 ditutup karena tidak cukup pasokan minyak mentah maupun gasnya. Kilang minyak ini berlokasi di daerah Pangkalan Brandan, Langkat, Sumatera Utara. Kilang minyak Dumai atau Seyfakning. Kilang minyak ini berada di Provinsi Riau dengan kapasitas produksi 127.000 barel per hari. Kilang minyak Pelaju berada di Provinsi Sumatera Selatan dengan kapasitas produksi mencapai 133.000 barel per hari. Kilang minyak Cilacap mempunyai kapasitas produksi terbesar yakni 348.000 barel per hari. Kilang minyak Balikpapan. Kilang minyak ini berada di Provinsi Kalimantan Timur dengan kapasitas produksi sebanyak 260.000 barel per hari. Kilang minyak Kasim dibangun di areal kurang lebih 80 hektar, terletak di Desa Malabam, Kecamatan Seget, Kabupaten Sorong, Papua, dengan kapasitas produksi 10.000 barel per hari. Kilang minyak Balongan. Kilang minyak ini berlokasi di Indramayu, Jawa Barat, yang memproduksi seperti premium, Pertamax Plus, solar, dan lain-lain. Kilang minyak Cepu. Kilang minyak ini mempunyai kapasitas produksi mencapai 3.387 barel per hari.
Pusat unggulan ekonomi berikutnya adalah batik Indonesia. Beberapa wilayah di Indonesia yang menghasilkan kain batik seperti Solo atau Surakarta, Yogyakarta, Pekalongan, Cirebon, Tangerang, dan masih banyak daerah yang lainnya. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menggerakkan malam pada kain. UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak tanggal 2 Oktober tahun 2009. Karena itulah tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Jenis batik dilihat dari tekniknya. Batik tulis merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik menggunakan tangan, yang waktu pengerjaannya kurang lebih 2-3 bulan. Batik cap adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk cap, yang waktu pengerjaannya 2-3 hari. Batik lukis, yang proses pembuatan batiknya dengan cara melukis pada kain putih. Batik mempunyai corak yang bermacam-macam menurut daerah asalnya masing-masing. Departemen Perindustrian mendokumentasikan 2.788 motif batik dan tenun tradisional. Saat ini, pemerintah sudah mulai mewajibkan mengenakan batik pada pegawai-pegawai pemerintahan, bahkan siswa di sekolah. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pertama, migrasi penduduk. Keunggulan ekonomi mendorong untuk melakukan mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Ada yang bersifat sementara yang disebut dengan komutasi dan sirkulasi, dan ada yang bersifat permanen yang disebut dengan migrasi. Migrasi penduduk terbagi menjadi dua. Yang pertama, migrasi internal terjadi karena perpindahan penduduk dalam satu negara, yaitu contohnya urbanisasi dan transmigrasi. Yang kedua, migrasi internasional, yaitu perpindahan penduduk antar negara, dan migrasi terjadi karena pusat keunggulan ekonomi berpengaruh terhadap perpindahan penduduk. Pengaruh pusat keunggulan ekonomi yang kedua adalah transportasi. Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Jaringan jalan sangat penting dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi penduduk. Kemudian, agar interaksi berjalan dengan baik, pemerintah juga meningkatkan prasarana transportasi lautnya. Transportasi udara juga memiliki keunggulan, sehingga pemerintah membangun sarana prasarana transportasi udara di daerah-daerah. Pengaruh berikutnya, lembaga sosial ekonomi. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat terlihat berbagai macam lembaga sosial seperti lembaga pendidikan, keluarga, politik, dan ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mempunyai kegiatan bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, PT Freeport Indonesia mendirikan sekolah LPMAK atau Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro yang didirikan di sekitar area pertambangan di Kabupaten Mimika. Pengaruh berikutnya di bidang pendidikan. Tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi
membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan terampil. Contoh, pada tahun 2003, PT Freeport Indonesia membangun Institut Pertambangan Nemangkawi. Pengaruh yang terakhir, pekerjaan. Pusat keunggulan ekonomi berdampak terhadap produksi barang dalam negeri, sehingga berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja. Sebagai contoh, pada tahun 2012, PT Freeport Indonesia mempekerjakan 11.700 karyawan langsung dan lebih dari 12.400 karyawan kontraktor yang terdiri dari non-Papua, Papua, dan asing. Sekian materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.